Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berjumpa lagi. Seperti biasanya kita mempelajari diri ya, kita mengiqra diri, melihat, mengintip, mengintai ya pada diri ya. Di sini kita akan mempelajari rahasia hidup ya, rahasia ketuhanan, rahasia keilmuan ya, sirrasa sadroso ya, rahasia rasa diri ya. Kira-kira siapa yang merasa-rasa pada diri ini? Bukan kita yang mampu dan bisa merasa-rasa pada diri ya. Rasa Allah sebenarnya, Rasulullah ya. Rahasia Allah. Allah yang merasa-rasa, yang menjadi rahasia hidupnya manusia ya. Akan tetapi sebaliknya, manusia ini yang beranggapan bahwa dirinya lah yang mampu dan bisa merasa-rasa. Kita kembali ke innalillah ya. Segalanya itu dari Allah. Dan segalanya itu tetap kembali hanyalah kepada Allah. Sehingga Allah lah yang merasa-rasa pada diri manusia. Itulah rahasia diri ya. Itulah rahasia dirinya manusia. Bukan manusia itu yang mampu dan bisa merasa-rasa maksudnya ya. Jika semua dari Allah, siapa roh itu? Nah ini, jika semua itu dari Allah, siapa roh itu? Ya, dan siapa nyawa itu? Siapa hati itu? Dan siapa jasad itu? Ya, dan bagaimana cara kembalinya? Disertai ya, dibarengi. Bagaimana caranya beserta? Nah ini yang perlu kita pelajari maksudnya ya. La haula wala, tiada dayanya manusia. Tidak ada kemampuannya kita. Tidak ada kemampuannya jasad ini ya. Sama sekali ya, dibarengi hidup. Apakah manusia yang hidup? Ya. Apakah manusia yang wujud? Apakah kita yang wujud ya? Apakah kita yang berasa ya? Apakah manusia yang hak? Apakah milik kita semua maksudnya ya? Tiada haknya manusia. Tidak ada miliknya manusia ya. Apakah manusia yang merasa-rasa? Manusia tidak ada kemampuan dan kebisaannya ya. Jangan merebut ya. Merampok, merampas haknya Allah. Karena kita mengaku-ngaku ya, merasa diri yang hidup, yang mampu dan bisa melihat, mendengar ya. Nah itu manusia. Jangan mencuri kuasa kehendaknya Allah. Berarti kita terhitung mencuri ya. Nah itu. Jangan menggunakan selendangnya Allah ya. Pakaian Allah ya, jangan. Jangan menggunakan pakaian Allah, maksudnya jangan menyandingkan diri dengan Allah. Itu. Jangan kita mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya ya, kecuali Allah mendekatkan diri kepada segala sesuatu. Nah, itu. Karena tidak ada mampunya manusia ya, badan ini untuk mampu dan bisa mendekat, merapat ya. Nah, itu. Jangan merasa dekat dengan Allah. Jangan merasa mampu dan bisa mengenal kepada Allah ya.
Jangan merasa bersyariat, tarekat, hakikat, makrifat kepada Allah, ya. Jangan merasa panak kepada Allah. Jangan merasa bakok kepada Allah, ya. Jangan kita merasa seperti itu. Najis kafir manusia itu. Nah, jangan sampai kita terhitung maksudnya orang-orang yang najis, orang-orang yang kafir maksudnya. Kita harus bahas satu persatu, ya. Kita harus bahas dia, ya. Roh wujud halus sebenarnya, ya. Rupa dalam sebenarnya, ya. Cahaya wujud diri, rupa diri yang dalam maksudnya, ya. Tiada berbadan, tapi ada wujud, ada rupanya, ya, ada wajahnya. Semua berwujud, semua itu ada rupa, ya, parasnya, ya, dari batin hingga di zahir. Itu ada, ya. Tunggalkan menjadi satu wujud, ya. Kita harus jadikan satu wujud. Hanya Allah saja tempat kembalinya, ya. La maujudu illallah, tidak ada yang wujud, ya, yang terlihat pada diri, pada alam selain daripada Allah, ya. Tidak ada wujud hak selain daripada Allah. Kita nggak memiliki wujud maksudnya, ya. Kita tidak berwujud maksudnya, ya, karena kita ini wujud semu, wujud bayang, wujud makaid, wujud bayangan, ya. Nah, itu. Tapi jika tiada yang aslinya yang empunya bayang, maka tidak mungkin ada bayangan. Maksudnya begitu. Maka Allah wujud. Allah saja yang wujud dengan sendirinya pada diri manusia keseluruhannya, pada diri alam semesta. Hanya Allah lah yang tegak berdiri dengan sendirinya sehingga dikatakan alif muntili. Hanya Allah. Begitu. Yang wujud Allah, yang berkata-kata Allah, yang bernama-nama Allah, yang zat, yang hidup, ya, yang berupa paras dalam itu adalah Allah. Segalanya Allah, ya. Tiada milik kita, ya. Jika ada wujud lain selain daripada Allah, syirik. Jangan sampai kita terhitung orang yang syirik. Maksudnya, ya, kalau kita merasa seperti itu. Jangan menduakan wujud. Nah, itu jangan jadikan dua. Jika ada wujud kita, ya, merasa kita yang wujud, ya, berarti dua wujud jadinya. Allah wujud, berarti kita wujud, menjadilah dua wujud. Jika dua syirik, ya. Jika tunggal ahad dia, ya. Tauhid dia maksudnya, ya. Contoh, jika manusia punya wujud diri, ya, kapan manusia pernah menciptakan wujud, mengadakan wujud maksudnya, ya. Menciptakan wujud, kapan manusia pernah mengadakan, ya. Nah, itu. Nah, kalau kita tidak pernah mengadakan wujud, menciptakan wujud, berarti jangan kita merasa diri kita yang wujud, maksudnya, ya, yang ada, ya. Allah wujud, Allah ada, ya. Manusia wujud, ya, berupa, ya. Menjadi ada dua wujud. Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya, ya. Kita selalu mengatakan kul huwallahu ahad, ya. Dialah Allah, ya. Yang satu, yang tunggal, yang esa, yang kuasa menguasai alam, seisinya menguasai diri manusia, ya. Hidup pada diri manusia, bernapas pada diri manusia, ya. Bernama-nama pada diri manusia sehingga menjadi nyata, nampak, tajali badan, ya. Itu. Katakan dialah Allah yang satu, tunggal esa kuasa menguasai alam dengan sendirinya. Begitu. Laisa kamislihi syai'un. Tiada tandingan. Jangan kita banding-banding. Jangan kita sama-samakan, ya. Jangan kita merasa, ya, mampu bisa berkalam, melihat, mendengar dan lain sebagainya, ya.
Akan tetapi batinmu mengatakan wujudku. Nah, kita sudah mengatakan hanya satu, hanyalah Allah. Tunggal, esa kuasa menguasai dengan sendirinya. Tapi batin kita, hati kita merasa-rasa bahwa kitalah yang wujud. Nah, mengatakan bahwa wujudku, wujud diri. Pasti perasaan kita seperti itu. Rupaku, caraku. Nah, kehendak kita ya. Aku yang melihat, mendengar, sampai berkalam. Itu rasa dan perasaan hati ya. Munafik sebenarnya. Maka kita tergolong orang yang munafik. Maksudnya ya. Manusia itu ya. Munafik manusia itu. Sirik manusia. Kita tergolong orang-orang yang sirik ya. Najis. Kita tergolong orang-orang yang najis ya. Najis manusia itu jadinya. Najis batin namanya. Begitu. Tiada mampu disucikan dengan air wudhu. Sekalipun 7 samudra. Semua keseluruhan air ini kita pakai. Kita gunakan untuk berwudhu ya. Tapi tidak bisa suci ya. Kapan manusia itu akan menjadi orang-orang yang beriman kalau begitu cara kita? Maksudnya karena lain di lidah, lain di bibir, lain di hati. Nah, seperti itu. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada malaikat, ya. Aku percaya kepada kitab. Aku percaya kepada nabi, ya, rasul, ya. Aku percaya kepada perbuatan baik dan buruk, hari kiamat ya. Kita percaya itu, kita yakin itu. Apakah ada iman itu di mulut? Ini jadi pertanyaan kita, apakah ada iman itu di lidah? Ya. Iman itu ada di dalam kalbu ya, keyakinan yang kuat, keyakinan yang hak, yang mutlak ya. Itu. Kalbu mukminin baitur rahim. Hati yang bersih. Hati yang suci ya, yang ikhlas, yang tulus ya. Bagaimana caranya hati yang bersih, yang suci, yang tulus, yang ikhlas ya. Jangan adakan yang lain. Itu jangan adakan yang lain. Hati yang sudah tiada lain ya selain Allah, tempatnya menyayangi hidup itu ya. Sangat-sangat dikasih sayang. Akan tetapi tiada pernah kita menghiraukan hidup itu. Tidak pernah kita menghiraukan hidup ini ya. Siapa yang hidup? Siapa yang wujud pada diri ini? Ya, yang berupa-rupa. Apakah Allah atau manusia ya? Zahir batin, Rahman dan Rahim, tiada lain sebenarnya. Ya. Jangan adakan yang lain maksudnya selain daripada Allah. Roh, nyawa, hati dan jasad, sifat nyata dan kenyataan Allah sebenarnya. Ya. Nyata Allah itu pada roh, pada nyawa, pada hati dan pada jasad. Ya. Kenapa dikatakan pada hati? Karena batin tempatnya bernama-nama. Ya. Tapi tunggalkan semua itu menjadi satu nama Allah namanya. Begitu. Wasifati lagoiri, sifat itu tiada lain. Ya. Allah juga, sifatnya Allah semua. Maksudnya apa yang pada diri, ada pada diri, apa yang ada pada alam. Semua sifatnya Allah. Ya. Kenyataan wujudku sebenarnya ya. Hidupku. Nah, siapa yang mengaku? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Siapa yang mengaku? Allah aku diri ya. Itu. Alam semesta. Nyata dan kenyataan wujud diriku. Nah, Allah yang berwujud. Maksudnya di alam ini dengan sendirinya. Wadahnya yang banyak ya. Tempatnya yang banyak ya. Kita tilik pada alam. Kita memperhatikan, melihat, mengintai, mengintip pada alam ya. Karena barang siapa yang mampu dan bisa berpikir tentang alam semesta ini, maka tiadalah dosa baginya. Aku kamu. Nah, aku kamu berarti beserta ya.
engkau dan aku satu jua, menyatu pada zahir, maksudnya tempatnya menjadi satu. Maka jangan sekali-sekali kita merasa berpisah ya. Sifat 20 itu sifat Allah sempurna pada diri. Allah lah yang kuasa, Allah lah yang berkehendak. Ya. Tiada zat, sifat asma dan af'alnya manusia. Manusia tidak memiliki segala sesuatu ya. Tidak ada kepunyaan, tidak ada miliknya Allah. Maka kita disuruh mautu anta qablal maut ya. Mati sebelum mati, tiadakan diri, panakkan diri maksudnya ya. Kembalikan hak. Ya. Allah, Allah, Allah. Tiada dikatakan atau aiu. Aku ilahi robbi wujud. Allah saja yang wujud maksudnya ya. Karena sifat diri kita ini sudah mati sebenarnya ya. Sifat diri kita ini sudah mati. Panak diri jadinya. Lenyaplah diri di dalam dirinya Allah. Allah yang melenyapkan dirinya, mentenggelamkan dirinya, bukan kita yang mampu dan bisa mempanakkan diri. Maksudnya, bakok kekal Allah, berketetapan dengan Allah ya, tetap di dalam tetap, yaitu Allah saja. Begitu maksudnya. Allah saja yang wujud, Allah saja yang hidup. Begitu. Allah saja yang bernama-nama. Allah saja yang beraf'al, segalanya itu adalah Allah. Tunggalkan menjadi satu. Sebut satu kali Allah namanya. Begitu. Yang menyebut dengan yang disebut itu Allah. Yang mengingat dengan yang diingat itu satu juga sebenarnya. Puji kodim bagi kodim. Allah menyebut diri. Allah mengingat diri. Allah yang memuja dan memuji kepada dirinya. Ya, Allah yang sebut diri. Allah sembah diri. Ya, Allah segalanya. Alam ya. Atau Muhammad ya. Alam ini Muhammad namanya maksudnya ya. Badan atau badan ya, karena badan ini seisi alam ya, disebut alif lam mim ya, maka ada alif lam mim itu. Tapi kebanyakan kalau ustaz-ustaz kita mengatakan ini awal daripada bacaan, padahal tidak mungkin di dalam Al-Quran itu ya dituliskan cuma alif, lam, dan mim, tidak ada arti makna ya. Tidak mungkin dan mustahil. Karena Al-Quran itu ya masih merupakan sindiran. Kinayah maksudnya ya. Maka banyak yang dirahasiakan di dalam Al-Quran. Seperti itu sebenarnya ya. Alif itu Allah sebenarnya ya. Alif itu tunggal. Tunggalnya Allah. Alif itu berdiri, berdiri tegaknya Allah ya. Maka disebut alif muntili. Hanya Allah saja yang tegak berdiri pada alam dengan sendirinya. Hanya Allah saja yang tegak berdiri pada keseluruhan manusia dengan sendirinya. Begitu maksudnya ya. Lam itu mentiadakan Allah. Kalimat tauhid ya. La dari la ilaha illallah ya. Mentiadakan Allah ya. Mim itu manusia atau Muhammad ya, yang nyata, terlihat, disebut tajali, nyatanya Allah pada diri Muhammad. Pada badan ini tempatnya nyata ya, alam itu pada diri sebenarnya ya, semua pada diri ya. Apapun yang mau disebutkan, mau sebut nur pada diri, mau sebut malaikat pada diri, mau sebut alam, kita ini asalnya alam dari sari makanan ya, saripati makanan, saripati alam. Dalam arti katanya tanah itu. Tapi
Bukan kita diciptakan dari digenggam-genggam tanah langsung manusia jadi, bukan begitu, melalui proses, ada aturannya ya. Kita makan makan nasi, makan ikan. Ikan hidup dari alam, padi hidup dari alam, makan singkong, makan jagung, makan daging, semua dari alam. Itulah yang disebut dengan sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus, roh hidup. Tuh, apakah kita yang hidup? Roh hidup. Ini nyata-nyata saya kasih tahu ya, roh hidup. Roh itu yang hidup, roh itu yang wujud. Roh itu yang berkalam, roh itu yang bergerak, roh itu yang berjalan. Roh itu yang melihat, roh itu yang mendengar. Sehingga roh itu diwalikan. Yang disebut wali itu roh. Begitu maksudnya ya. Karena perkataan kita ini ke dalam semua ya. Bukan ke zahir. Tidak ketemu keilmuan kalau kita maknakan ke zahir. Tidak dapat ilmu marifat ini dengan syariat ya. Bertolak belakang dia antara syariat dengan marifat. Seperti itu. Karena marifat perkataan dalam, syariat perkataan zahir. Dia narik ke kiri, kita narik ke kanan. Cocok tidak kira-kira? Nah seperti itu. Kayak orang tarik tambang jadinya. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Apakah syariat yang kalah, apakah marifat yang kalah. Seperti itu jadinya kita. Mana yang menang dibilang juara satu. Yang kalah juara belakang. Nah seperti bukan seperti itu. Padahal semua itu adalah satu juga sebenarnya. Karena Rasulullah sendiri menegaskan bahwa syariat itu adalah badan. Itu. Tarekat itu adalah hati. Hakikat itu adalah nyawa. Dan marifat itu adalah roh. Roh itu yang sangat-sangat dekat hubungannya dengan Allah. Erat hubungannya dengan Allah. Sehingga roh itu yang serba tahu, serba paham bahwa apa yang akan terjadi besok dan lusanya. Maka adalah mimpi. Diberitahu secara tidak langsung, akan tetapi manusia itu tidak pernah menghiraukan ya. Itu tidak pernah kita hiraukan sehingga terjadi dan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pahami. Begitu. Padahal malam diberitahu besok akan begini. Nah, lusa akan begini. Nah, itulah mimpi dalam arti katanya ya. Tapi kita tidak pernah menghiraukan mimpi dan perasaan itu. Kita abaikan, akhirnya melanggar aturan. Sudah dilindungi, sudah diberitahu, tapi kita yang melawan. Begitu arti katanya. Manusia itu yang terlihat ya. Manusia yang terlihat ya. Hidup itu gaib sebenarnya ya. Itu roh hidup, roh wujud. Roh yang wujud, nah, roh yang hidup, roh yang bergerak, roh yang melihat, roh yang mendengar, sehingga roh itu diwalikan ya. Roh itu diwalikan, maka gaib pada diri ya, pada diri manusia ya. Wujud roh itu penduduk tetap ya. Wujud roh itu penduduk dalam ya, yang tetap maksudnya. Wujud badan itu penduduk pendatang. Kenapa dikatakan penduduk pendatang ya? Karena datangnya baru dia ya. Itu buatan baru ya. Maka diadakan Muhammad. Diadakanlah badan. Nah, dalam arti katanya Muhammad Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Roh itu hijrah ke badan. Maksudnya diadakanlah badan itu sehingga roh menghidupkan badan. Begitu. Ke alam nyata dari alam gaib ya. Dari tidak terlihat menjadi nyata ya. Badan ini wujud maka. Wujud makaid maksudnya ya. Wujud bayang, wujud semu, wujud sia-sia. Wujud palsu, wujud bayangan badan ini. Rupa yang semu sifatnya. Begitu ya. Roh itu yang hidup sebenarnya. Roh itu yang wujud ya.
Badan ini mati, badan ini digerakkan, diatur oleh roh, maksudnya begitu. Roh yang menguasai hidup, ya. Dia yang mengatur hidup itu, maksudnya disebut nyawa itu hidup, napas hidup, ya. Itu roh, nyawa bekerja sama dia begitu mengatur pada jasad ini, maksudnya mengatur alam ini, ya. Alam dalam diri ini, maksudnya roh yang wujud tetap, kembalikan hak Allah nama tunggalnya. Begitu, jangan disebut satu persatu lagi, ya. Karena kalau saya tidak uraikan satu persatu, tidak dipahami, masih keliru, masih kebingungan. Agar tidak bingung, akhirnya saya rincikan, saya jelaskan sejelas-jelasnya agar mudah kita memahami keilmuan. Begitu, ya. Nah, karena sebagian besar guru-guru kita, guru-guru kemakrifatan, ya, bikin bingung, ya. Bikin bingung karena tidak menggunakan lombok. Tidak menggunakan cara yang lurus-lurus, ya. Kebanyakan dalil, akhirnya kita menjadi makrifat dalil. Mengenal Allah melalui dalil, maksudnya, ya. Makrifatul hak, kita mengenal yang hak, Allah yang hidup, Allah yang wujud, Allah yang berkuasa, berkehendak pada diri. Begitu. Aku yang nyata, ini perkataan dalam. Allah itu yang nyata. Muhammad itu nama nur. Nama nur, ya. Cahayanya roh. Itu. Alam seisinya yang disebut Muhammad. Sebenarnya, ya. Tapi dari nyawa, hati, dan jasad. Karena semua itu sifat. Roh juga sifat, ya. Begitu, maka jangan disebut satu persatu, ya. Wasifati la goiri, sifat itu tidak lain. Allah juga dari dalam sampai di luar. Nah, maka ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Af'al itu af'alnya Allah. Nah, bukan badan yang dimaksud, bukan badan saja, ya. Jangan beranggapan begitu saya mengatakan af'al Allah, akhirnya beranggapan bahwa badan Allah. Bukan begitu maksudnya. Allah tidak berbadan, ya. Itu Allah tidak berbadan. Af'alullah itu alam semesta seisinya berikut badan, isi alam, terhitung semuanya sifat semua, wasifatilah goiri. Sifat itu tidak lain. Sifat Allah juga, af'al Allah juga. Begitu maksudnya, ya. Biar jelas soalnya, jangan beranggapan begitu saya mengatakan af'alullah, langsung anggapan kita adalah badan Allah. Jangan seperti itu, bukan itu maksud dan tujuan kita. Jangan menzahirkan Allah, ya. Jangan menzahirkan Allah, ya. Diharamkan hukumnya. Jangan katakan, ya, kecuali Allah zahir diri, kecuali Allah yang mengatakan dirinya. Nah, itu karena badan ini sudah tidak berkemampuan, tidak ada dayanya, tidak ada upayanya, tidak bisa dan tidak dalam arti katanya la haula wala, ya. Nah, kalau sudah la haula wala, tidak berdaya, tidak berkemampuan dan tidak bisa apa-apa, berarti Allah lah yang berkuasa, berkehendak pada diri. Begitu hidup itu, ya. Muhammad itu nama tunggalnya yang nyata, ya. Yang nyata ini nama tunggalnya itu adalah Muhammad. Terlihat wujud alam, ya. Wujud bayangan diri, ya. Nampak sudah jadinya, ya. Rupaku sendiri. Nah, siapa, ya, rupaku sendiri? Allah maksudnya, ya. Sifat itu sifat Allah juga, ya. Wasifatilah goiri. Sifat Allah. Tiada sifat lain selain Allah. Tidak ada manusia bersifat, ya. Allah saja yang bersifat, tidak ada sifatnya manusia. Karena manusia tidak pernah mengadakan sifat, ya. Manusia itu tidak pernah ada sebenarnya. Tapi kita yang selalu merasa ada, mampu dan bisa. Nah, ini hijab terbesarnya kita kepada Allah. Dinding-dinding yang sangat tebal kepada kita, ya. Jika manusia merasa dirinya yang ada, ya,
yang hidup, yang wujud, ya, itulah yang menjadi hijab terbesarmu kepada yang maha hidup. Itu jadi dinding kita, ya. Panaklah diri. Nah, maka lenyap, sirna, hilanglah diri, tenggelamkan diri maksudnya, ya. Matilah diri, mutu qabla mutu, mautu anta qablal maut, ya. Mati sebelum mati. Maka matikanlah diri ini, tiadakanlah diri zahir, maksudnya merasa buta tu libisu, gila gendang, ya, seperti orang mabuk, tiada milik diri, tidak ada kepunyaan kita, ya. Innalillah, kembali Allah, ya. La haula wala, tidak ada daya dan kemampuannya kita atau manusia, ya. Rupa wujud roh, ya, yang mewakili hidup sebenarnya. Badan itu raja, ya. Badan itu raja. Datuk, wakil hidup, ya. Jika tiada badan di dunia, jika tidak ada badan, ya, di dunia ini, ya, di mana tempatnya wujud yang mewakili nyawa hidup? Kalau kita tidak berbadan, bagaimana kira-kira, ya? Hidup itu, nyawa itu yang menjadi pemilik dari 6 berlian. Hidup itu yang memiliki, ya, 6 indera itu, ya. Karena ketujuh pemilik indera itu adalah hidup itu pemiliknya, ya. Zahir dan batin nyata pada diri. Sebenarnya semua itu nyata sebenarnya. Tapi kita tidak pernah menyatakan Allah, ya. Nah itu, tidak pernah mengisbatkan yang gaib itu pada diri, ya. Al-insan, ya. Al-insan, ya. Insan itu kan manusia, ya. Keseluruhannya, al itu kan keseluruhan maksudnya, ya. Sirri, rahasia sebenarnya manusia itu. Rahasia rasa sebenarnya, ya. Rahasia rasa. Yang dirahasiakan, dirasulkan, dirasakan, ya. Dirasakan. Aku diri manusia, ya. Aku diri manusia. Badan ini tempatnya terasa, ya. Badan ini tempatnya terasa. Menjadi Rasulullah, yang artinya rasa Allah, ya. Allah yang merasa rasa, ya, pada diri manusia. Itulah rahasia. Tiada rasa milik manusia, ya. Kita tidak memiliki rasa maksudnya, ya. Tidak punya rasa, ya. Tidak bisa merasa rasa maksudnya, ya. Tiada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu tidak ada, ya. Allah segalanya. Siapa yang zat, ya? Allah tunggalnya. Wujud roh. Siapa yang sifat napas hidup, nyawa, udara, hawa diratukan pada sang ibumu, ya. Pada ibu kita tempatnya dinyatakan angin kehidupan itu, ya. Makanya kadang-kadang dilagukan, oh angin saat datang le mandaya. Ini lagu-lagu Lombok, ya. Nah itu sampai-sampai dibayangkan bahwa wanita itu adalah angin yang datang dari utara. Itu. Padahal yang dimaksudkan, ditujukan adalah wanita atau wujud yang dimaksudkan, ya. Wujud angin itu yang dimaksudkan. Karena udara itu adalah hawa. Hawa itu adalah nyawa. Nyawa kehidupan manusia yang diratukan sehingga ada sabdo pandito ratu, ya. Karena alam ini mengayomi seluruh alam, ya. Berputar ke seluruh dunia, maksudnya menghidupkan semua apa yang ada pada alam, maksudnya, ya. Itu karena ilmu ini ilmu Lombok, ya. Ilmu Lombok itu ilmu lurus,
Bukan Lombok itu cabai ya, bukan begitu maksudnya ya di Lombok sana ya. Lombok itu sebenarnya artinya lurus. Cuma kita perbedaan bahasa sedikit, pengertian berbeda ya. Bukan Lombok, sebenarnya Lombok. Itu Lombok kalau di Lombok sana, bukan Lombok ya. Nah itu Lombok. Arti Lombok itu lurus artinya. Karena kita belajar keilmuan di Lombok sana ya, lurus-lurus. Ya. Apalagi kalau saya mau ikuti cara saya diajarkan, aduh, culas-culas ya. Culas-culas. Tapi kalau saya culaskan di sini dalam arti kata, kalau saya cara lompokin jama-jama nenek aja diri nunin kelengin dan ngeraus. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka tidak saya tunjukkan kata-kata seperti itu di sini. Maksudnya terlalu culas ya, terlalu culas. Itu. Tapi sebenarnya memang iya, seperti itu adanya keilmuan. Nah, maka disebut Lombok, bukan Lombok. Hurufnya tetap, tapi aturan atau gaya bahasanya ya, intonasi bahasanya di Lombok sana bukan Lombok, cuma karena umumnya ke seluruh Indonesia disebut Lombok karena tulisan dan bacaannya itu adalah Lombok, padahal arti katanya itu adalah Lombok, lurus sebenarnya. Maka lurus-lurus cara kita belajar keilmuan kalau di Lombok sana ya. Nah itu culas-culas caranya. Nah itu maka nenek gawe diri nunin, Masya Allah. Nah kalau saya tunjukkan kata-kata yang seperti itu, tidak mungkin di sini karena kita bersifatnya umum ya. Nah itu banyak yang minta saya seperti itu, ugal-ugalan dan culas-culas seperti itu, tapi tidak mampu dan tidak bisa rasanya. Ya, tidak pas rasanya kalau saya seperti itu maksudnya ya. Maka di sini ya kita saring dalam arti katanya, tidak terlalu culas cara saya menjelaskan begitu. Tapi kadang-kadang menonjol ya, saya sirik-sirikan, kafir-kafirkan. Dalam artinya jangan sampai kita terhitung orang-orang yang sirik dan jangan sampai kita terhitung orang-orang yang kafir begitu maksudnya ya. Jangan dianggap sinis langsung ya. Nah itu jangan diponis langsung ya. Nah, seperti itu. Maka ya maksud saya di sini ya, saya agak mengeluarkan kata syirik, kafir dan lain sebagainya itu jangan salah paham ya. Agar kita betul-betul mengoreksi diri kita ini, oh jangan sampai saya terhitung orang-orang yang seperti ini, seperti itu. Itu maksud saya sebenarnya, tapi kadang-kadang anggapan kita itu lain-lain ya. Nah, ini sedangkan sudah saya atur kata-katanya dalam artinya cara saya menjelaskan kadang-kadang kita dihujah. Nah, seperti itu apalagi kalau saya culaskan di sini seperti cara-caranya saya diajarkan di Pulau Lombok sana, begitu. Nah, maka inilah yang disebut dengan Lombok itu adalah lurus. Maka lurus-lurus cara saya ajarkan di sini agar cepat dipahami maksudnya. Maka kita tidak terlalu banyak berdalil karena kalau banyak dalil kita menjadi makrifat dalil. Mengenal Allah itu melalui dalil. Ma'rifatul haq yang benar ya. Ma'rifatullah yang benar. Yaitu mengenal Allah melalui Allah. Allah kenal diri begitu saja. Ma'rifatul haq. Allah hak Allah. Milik Allah segalanya. Allah kenal diri begitu saja. Itu jangan kita yang mampu dan bisa ma'rifat. Kalau kita yang merasa diri kita mampu dan bisa ma'rifat mengenal kepada Allah, syirik juga, kafir kita. Nah, itu karena kita yang berkemampuan, kita yang mampu dan bisa. Akhirnya kita yang kuasa. Kudrat Allah itu di mana tempatnya? Iradat Allah itu di mana tempatnya? Ilmu hayat sama basar kalamnya Allah di mana tempatnya? Cuma di ujung lidah jadinya. Itu maka saya katakan lain di lidah, lain di hati jadinya begitu. Dari gaib ya, dari tidak ada menjadi ada. Titik manik hidup, air mani ya, bapakmu, bapak kita semua maksudnya ya, disebut sperma jantan ya, dalam artinya karena jangan sampai nanti saya bilang jantan saya anggap binatang, bukan begitu ya. Tinggal
Tinggal kita memilih, kita menghidupkan roh hewani atau tidak. Kalau kita menghidupkan roh hewani, perbuatan kita seperti hewan, ya memang cocok pantas dikatakan jantan ya. Nah, itu. Karena buang nafsu di mana-mana ya. Nah, itu. Sana sini mampir jadinya ya. Nah, Bapak Ibu kita maksudnya disebut saya ulang ya, dari gaib, dari titik ya, dari tidak ada menjadi ada, titik manik hidup jadinya ya. Air mani maksudnya ya, bapakmu atau bapak kita ya. Dari sari makanan maksudnya disebut sperma. Nah itu dari laki-laki maksudnya ya. Apa? Opa itu warnanya kuning ya. Ini terdapat pada wanita ya. Dari ibu maksudnya. Darah itu dari ibu juga ya. Nah itu. Daging dari ibu ya. Tulang dari bapak. Pembungkus dari bapak. Kulit dari bapak. Dan roh dari Allah. Begitu. Wakil hidup. Roh itu maksudnya ya. Roh itu wakil hidup. Disebut wali. Maka roh itu yang diwalikan. Yang mewakili Allah, roh sebenarnya ya, yang hidup. Begitu saja ya, roh yang hidup sebenarnya. Al itu segalanya ya. La itu mentiadakan. Ha itu alam ini. Segalanya sudah tidak ada keseluruhannya, maksudnya hilanglah Allah. Gaib Allah tidak terlihat, maksudnya nyatanya diri Muhammad, yang nyata badan terlihat, maksudnya sifat alam yang dimaksud ya. Alam yang saya maksud, Muhammad itu gudang ilmu. Mana yang disebut Muhammad ya? Yang disebut Muhammad itu alam ini sebagai gudang ilmu. Maka kita pelajari alam ini ya. Itu tidak habis-habisnya ya. Alam ini gudangnya ilmu, maksudnya bukan Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu yang saya maksud ya. Itu wasifati lagoiri, alam ini sifat semua ya. Sifat itu tiada lain Allah juga, karena af'alnya ya. Alam ini zahirnya Allah ya. Disebut af'al, badan maksudnya ya. Karena badan ini saripati alam, sari makanan dari alam. Itu sari makanan ya. Batin itu tempatnya bernama, banyak nama pada diri, pada alam. Itu menjadi kiblat menyembah. Tunggalkan menjadi satu nama bismillah. Dengan nama Allah. Nyawa itu hidupmu ya, sempurnamu pada wanita. Itu kalau nggak ada wanita bagaimana ya? Gelisah saya rasa kita ini, laki-laki ini ya. Wa itu udara sebenarnya ya, yang menjadi napas hidupmu, napas hidup kita ya. Nita itu ya, wajah cantik montok dadanya ya, bokong semok ya. Nah itu kalau digoyang mendatangkan nikmat, rasa dan perasaan ditambah musik, alunan lagu semua jadi goyang ya. Nah itu saking indahnya wanita ya. Nah itu coba kalau kita nonton orang goyang itu bagaimana. Weh enaknya. Nah seperti itu nikmatnya mata memandang ya. Karena sendiri-sendiri punya nikmat. Tangan nikmatnya memegang, mata nikmatnya memandang, telinga nikmatnya mendengar. Makanya senang kita dengar cerita, gosip dan lain sebagainya. Itu nikmatnya telinga ya, kaki nikmatnya berjalan. Semua punya nikmat, sampai kemaluan pun punya nikmat sendiri-sendiri ya. Nah itu, tapi tunggalkan rasa itu menjadi satu. Tunggal rasa sadroso. Rahasia rasa, Allah yang merasa rasa pada diri. Begitu. Datanglah mahabbah cinta. Nah setelah kita nikmat memandang ya, melihat janda menor, janda pirang, melihat cewek cantik ya,
Nah itu akhirnya datanglah mahabbah, cinta kasih sayang ya. Akhirnya timbullah rasa dan perasaan mengasihi dan menyayangi ya. Rahman dan Rahim, luar dan dalam, saling berbagi rasa dan perasaan. Yang lagi mencintai perempuan, yang perempuan juga mempunyai rasa cinta, saling cinta mencintai, sayang menyayangi, Rahman dan Rahim, luar dan dalam, maka berjumpalah ya. Berjumpalah zahir dan batin, Adam dan Hawa. Itu badan berjumpa dengan nyawa jadinya. Itu. Tapi kita merasa bahwa diri kita yang memiliki cinta, yang mampu dan bisa mencintai ya. Lupa kita kepada Allah. Ya, tetap kembali kepada pemilik hak ya. Maka pertemukanlah, yaitu pernikahan. Itulah perjumpaannya ya. Nah, kita saksikan di sana ya. Ada nikah zahir, ada nikah batin. Nah, ini nikah batin ini yang jarang diadakan ya. Jarang diadakan, jarang orang paham juga nikah batin ini. Jika kita menggunakan nikah batin saja tanpa nikah zahir, apa kata dunia? Itu. Jika kita nikah zahir saja tanpa nikah batin, apa kata Allah? Semua itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Contoh ya, contoh nyata. Seandainya saya sekarang membarengi wanita, saya cukup dengan nikah batin, hanya Allah yang tahu, batin yang paham ya. Tapi tidak disaksikan secara zahir, secara Muhammad, secara nyata, secara alam, secara dunia, jadi bahan pembicaraan kita. Nah itu, maka ini tidak disebarluaskan, dalam artinya tidak diumumkan di nyata begini. Jangan sampai salah guna. Akhirnya jadinya saling memojokkan, menjelekkan. Tidak tahu kita mana yang benar-benar sudah nikah dan mana yang belum nikah. Kita tidak tahu. Ya. Tapi itu semua ada aturannya. Begitu. Syahadat barzah, hak ya. Milik Allah semua. Pengembalian hak maksudnya. Syahadat perjumpaan Allah dan Muhammad. Jika kita pertemukan antara zahir dan batin, Rahman dan Rahim, itu namanya nikah ya. Maka dinikahkanlah antara luar dan dalam, disatukan, ditunggalkan, diahadkan ya. Nah itu mendatangkan zuk ya. Nah setelah menikah maksudnya ya, mendatangkan zuk, nikmatnya perjumpaan melalui geraknya kemaluan, mendatangkan nikmat yang luar biasa, surga yang terindah. Aduhai rasanya. Begitu. Berjumpalah dengan hidupmu. Itu namanya kita sudah berjumpa dengan hidup itu. Kalau kita sudah menikah, punya istri maksudnya, sudah bertemu antara zahir dan batin. Karena yang batin itu, itulah hawa, itulah udara, itulah nyawa, napas hidupmu. Itu. Yang zahir, yang Adam, badan ya. Yang datang dari sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus itu. Ditiupkan roh menjadi hidup ya. Jangan diceraikan, jangan dipisahkan. Bersatu kita teguh, ahadkan ya. Tunggalkan. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang satu. Keseluruhannya itu maksudnya sebut satu kali begitu ya. Hu ahad, dialah yang satu juga. Ya. Wa sifatila ghairi, sifat itu keseluruhannya adalah sifat Allah juga. Sifat itu ya, la, tiada lain melainkan Allah juga. Ahad sudah, kumpulkan seperti seperti Jumat, bersab-sab menjadi satu jamaah tunggal, ahad jadinya. Begitu. Ditunggalkan semua maksudnya. Allah kumpulan nama yang menjadi kiblat kita menyembah
batin hidup. Itu hidup jadinya batin itu ya. Roh ya. Robbi bi robbi, banyak roh maksudnya ya. Banyak roh yang mengatur hidup ya. Nah itu yang mengatur hidup ya, termasuk roh kanaulir, roh jasmani ya. Akan tetapi roh hewani ada, selalu menyertai pada diri ya, ikut serta pada diri ini. Nah itu sehingga adanya menikah, perbuatan nafsu. Roh hewani itu punya perbuatan maksudnya ya, maka perlakuan hewan sebenarnya ya. Nah itu, tapi karena ada aturannya menurut syara, menurut agama, maka itu dibenarkan oleh Allah. Kalau tidak melalui aturan syara agama, berarti itu tidak benar dan tidak baik segalanya. Nah itu, karena kita mengikuti nafsu. Nah itu biasanya kalau kita secara syariat ya, nafsu setan katanya. Seperti itu. Nah itu. Maka terjadilah bermesraan ya, bermanja-manja jadinya. Saling memuja dan memuji zahir. Nah kalau kita disanjung ya, dipuja-dipuji, terutama wanita ya. Kalau disanjung, dipuja-puji, wah senang sekali dia. Contoh ya, kamu tetap cantik sayang. Wah kalau dibilang begitu senangnya. Cintaku hanyalah untukmu. Wah kalau dibilang begitu perempuan, wah ini pasti ini. Nah, begitu anggapannya, engkau dan aku adalah satu. Kalau kita katakan begitu, wah kayak milik sendiri rasanya dunia ini. Satu jiwa dan raga. Ini kata-kata rayuan ya. Nah, tanpa kehadiran dirimu di sisiku, jasad ini terasa mati, lidah menjadi keluh, kaku dan bisu. Ini kata-kata yang rayu-merayu ya, rayu-merayu, terempem-pem-pem jadinya. Nah, saling rayu-merayu antara laki dan perempuan, luar dan dalam, zahir dan batin, maka terjadilah kenikmatan itu atau menikah itu maksudnya. Keinginan batin belum terpenuhi kalau tidak ada pernikahan. Begitu ya. Bagi insan yang mengenal jati dirinya, Allah cinta diri sebenarnya. Roh itu wakilnya Allah, gundiknya Allah. Nah itu. Nah itu makanya ya, malaikat maksudnya ya. Itu Allah cinta diri. Kalau kita secara mendalam lagi ya, Allah sayang diri, Allah rindu diri jadinya. Kalau kita perdalam ya, kita larikan ke dalam maksudnya. Allah yang bercinta kasih sayang pada diri. Sebenarnya begitu. Tapi kita yang selalu merasa bercinta, berkasih dan bersayang ya. Itu Allah lah yang merasakan segala macam nikmatnya cinta. Itu Allah yang merasakan pada rasa yang dirahasiakan. Itulah rasul, itulah rahasia. Sir insan, rahasia manusia. Sirullah, rahasia Allah. Begitu. Ingat hidup dan matiku hanyalah Allah semata. Kalau hidup dan matiku hanyalah Allah semata, kembalikan hak kepada Allah. Allah cinta diri, Allah sayang diri, Allah rindu diri, Allah puja-puji diri. Begitu jadinya ya, karena dilarikan ke batin, tidak dilarikan ke zahir. Kalau dilarikan ke zahir, tidak ketemu keilmuan ini. Begitu maksudnya. Adakah cintanya manusia? Punyakah merasa cinta manusia? Adakah rasa dan perasaannya manusia? Jika kita sudah mati, mautu antaqablal maut, mati sebelum mati, sudah tiada diri, sudah lenyap, sudah panak diri, ya, sudah hancur, sudah menjadi debu, sudah ditenggelamkan di dasar samudra yang dalam, samudra kemarifatan, berarti tidak ada kita. Kita tidak punya rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa apapun tidak ada ya.
itulah rasul rasa rahasia diri, maka disebut sadroso, ya. Jika manusia itu sudah panak diri, ya, sudah lenyap diri ini, sudah tiada diri ini, sudah tenggelam diri ini, sudah hancur diri ini, sudah lebur diri ini, sudah benar-benar tiada diri lagi, maksudnya siapa yang hidup, siapa yang wujud. Itu siapa yang kuasa, siapa yang berkehendak pada diri, siapa yang hayat itu, yang sama basar kalam itu siapa? Allah. Itu. Maka tiadalah dirinya manusia lagi, ya. Berarti sudah tidak ada diri lagi. Itulah orang-orang yang akan sampai kepada Tuhannya, ya. Yang ada hanyalah Allah saja yang tegak berdiri pada diri manusia keseluruhannya. Dengan sendirinya pada alam semesta yang luas ini hanyalah Allah yang hidup, yang wujud, ya. Dengan sendirinya. Laisa kamislihi syai'un, ya. Yang wujud kidam bako muhalafatuhul lil hawadis, segalanya itu adalah Allah maksudnya, ya. Barang siapa yang tidak memasukkan sifat Allah pada diri, sekalian tidak usah Islam sudah sekalian. Nah itu. Saya sarankan demikian, ya. Itu. Kalau kita tidak mau memasukkan sifat Allah pada diri, sifat 20 itu pada diri, tidak usah Islam sudah sekalian. Sia-sia, ya. KTP saja, ya. Kafir manusia itu. Nah itu. Maka kita akan tergolong orang-orang yang kafir jadinya, begitu. Bermanja-manjaan, ya, merasa bareng dengan Allah. Itu. Dikala kita berkasih sayang, bercinta kasih itu maksudnya Allah bermanja-manja dengan dirinya sendiri, antara zahir dan batin, Rahman dan Rahim, antara Allah dan Muhammad. Maksudnya, ya, beserta Allah maksudnya, ya. Wajib ain, wajib kita merasa beserta dengan hidup. Maksudnya, ya, harus merasa beserta Allah. Itu. Pekerjakanlah roh, nyawa, hati dan jasadmu merasa beserta Allah. Allah serta diri. Jangan kita yang merasa, ya. Itu. Allah lihat diri. Allah dengar diri. Allah kalam diri sebenarnya, ya. Tetap kembalikan hak, ya. Yang memuja roh, yang dipuji nyawa, hidupnya. Itu. Saling puja, saling puji jadinya, ya, bermanja-manjaan dengan dirinya sendiri maksudnya. Batin tempatnya dikelola hidup, ya. Tempatnya diatur hidup itu, ya, darah, ya. Badan tempatnya bersatu. Menjadi satu pada diri zahir, bersemayam pada diri, ya. Disebut musyahadah, menyepi, berhalwat, menetapkan saluran urat, hanyalah Allah yang wujud. Allah yang mengatur, ya. Allah atur diri jadinya. Nenek atur diri, mbeunin taneh. Batin tempatnya dikelola hidup, badan tempatnya bersatu, ya. Bersemayam pada diri disebut musyahadah, menyepi, berhalwat, menetapkan saluran urat, hanyalah Allah yang wujud. Allah saja yang wujud, ya. Wujud roh, wujud roh yang zat, rupa roh, ya, rupa yang halus, rupa nur itu, ya, yang zat, ya. Wujud nyawa, sifat batin tempatnya bernama, ya. Itu. Menjadi tunggal nama Allah, ya, tetap kembali kepada pemiliknya. Darah berputar mengelilingi Ka'bah, ya. Udara, ya, napas hidup mengidari tubuh maksudnya, ya. Badan tempatnya bersatu. Jika sudah menjadi satu disebut datu. Itu. Kalau sudah menjadi satu keseluruhannya, baru namanya datu. Datuk, ya. Raja keadilan. Nah, raja ilmu, ya. Paham keilmuan, ya. Raja keadilan tadi yang bermurah hati, berhati mulia maksudnya, ya. Maka itulah raja, ya.
Tapi raja-raja sekarang tidak pernah murah hati, berhati mulia ya. Malas tahu ente lulu gua. Biasanya begitu. Duit banyak masuk kantong gua ya, duit sedikit lu punya, begitu. Jadinya, nah itulah raja-raja sekarang ya. Raja pengetahuan, raja hidup ya, raja kehidupan disebut wali yang mewakili hidup. Maka akhirnya luar dan dalam, zahir dan batin, dari roh, nyawa, hati dan jasad sudah menjadi satu, maka diwalikan semua. Begitu. Luar dalam Rahman Rahim itu diwalikan, disebut wali. Tuh baru adanya wali yang mewakili Allah, karena sudah datu, karena sudah raja, karena sudah keadilan, karena sudah bersatu, menyatu menjadi satu di dalam diri, pada diri sendiri, yaitu dirinya Allah, bukan dirinya manusia. Manusia tidak pernah memiliki diri. Begitu. Sabdo Pandito Ratu alam jagat, Bismillah insun animidya memuji. Dengan nama Allah, beserta Allah, aku memuja dan memuji. Bareng jadinya ya, zahir batin sudah menyatu. Allah puja puji diri. Jadinya ingat wujud diri, lihat serta pandanglah wujud tetap, yaitu rupa roh wakil hidup. Tuh rupa tetap itu wujud roh yang mewakili hidup, mewakili Allah ya. Karena Allah roh itu tidak diciptakan ya, ditiupkan ya. Pandanglah wujud roh pada diri. Pandanglah wujud nyawa ya pada diri. Pandanglah wujud yang bernama-nama pada batin, pada diri ya. Pandanglah wujud Muhammad, wujud alam ini pada diri. Begitu. Karena sudah menjadi satu pada diri. Itu. Alam semesta pada diri sebenarnya. Hadada, alam dalam diri. Alam sagir maksudnya ya. Alam yang lebih luas dari alam nyata ini, daripada alam kabir ini. Alam kabir dan alam sagir jadikan satu alam. Alif lam mim, menyatu dia. Nah itu menjadi satu dia. Nah itu. Insya Allah kalau yang mau mengamalkan alif lam mim ini ya, sudah terbukti. Ilmu laduni ya, ilmu yang datang dengan sendirinya tanpa guru ya. Saya pernah diberi petunjuk ya, dalam arti katanya secara langsung, tanpa melewati guru, tanpa melewati orang. Maksudnya alif lam mim ini saya disuruh mengamalkan alif lam mim dan jadikan buah bibirmu, katanya. Dan jadikan buah bibirmu, dalam arti kata selalu diucapkan, selalu diingat, maksudnya ya, bersama napas, jangan lupa bersama napas, bersama hembusan napas, maksudnya sebut alif, lam dan mim itu bersamaan dengan napas. Apabila kita telah mengucapkan bersamaan dengan napas alif, lam dan mim ini ya, itu namanya kita sudah menetapkan Allah, itu namanya kita sudah memusahadahkan Allah ya. Menyatakan Allah pada diri, maksudnya menyatu pada diri. Sehingga pada saat itu ia mengatakan ya, jika kita mengamalkan alif lam mim ini jadi zikir hari-hari kita, maksudnya ya, tidak rugi dunia akhirat. Ini bahasanya, ini suara yang saya dengar ya. Suara yang saya dengar itu adalah, jadikanlah buah bibirmu dan amalkanlah, tidak rugi dunia dan akhirat. Itu katanya. Maka sudah terbukti nyata ya, sudah kita buktikan dalam arti katanya alif lam mim ini benar-benar bermanfaat. Tapi ucap atau sebut dia bersamaan dengan napas, satu persatu hurufnya. Begitu. Alif ini artinya Allah, lam itu mentiadakan, mim itu manusia atau Muhammad atau alam ini. Sudah benar-benar tidak ada arti alif lam mim ini, maknanya ya sudah benar-benar tidak ada, tinggal alifnya saja, tinggal Allahnya saja. Maka tetapkanlah Allah pada diri, maksudnya. Nah itu menurut pada saat saya mendapatkan petunjuk alif lam mim ini ya,
bahkan rezekimu akan mudah ya. Itu tidak rugi dunia dan akhirat, bahkan akan diberikan kelebihan dunia, dalam artinya bukan menyombongkan diri ya. Akan nanti tahu sendiri saja nanti. Mungkin kalau saya katakan nanti dikatakan saya ini berlebihan. Kalau bisa disambung ya. Disambung kalau bisa alif lam mim ini ada sambungannya di Al-Qur'an ya. Alif lam mim ini ya ada sambungannya. Ternyata saya temukan di Al-Qur'an lam mim sambungannya dan juga mim ya mim. Itu sambungannya menjadi satu Bu ya. Alif lam mim ini yang saya diberi petunjuk seperti kata-kata saya tadi ya. Nah, terus langsung ada sambungannya saya temukan di Al-Qur'an lam mim dan berikut mim ya mim di penafsiran tempatnya ya. Nah, itu di penafsiran tempatnya ya. Maka sambung dia dengan alif lam mim mim ya mim karena itu pasangannya. Begitu ya. Nah, bagi yang mau menggunakan keilmuan maksudnya, tapi ingat kemampuan ilmu itu cuma 1 hari 1 malam. Dalam arti kata ya, kalau kita amalkan malam ini sampai besoknya saja, lusanya sudah kosong, maka diamalkan lagi. Sehingga dianjurkan di sini menurut petunjuk yang saya dapatkan disuruh amalkan terus, maksudnya begitu. Insya Allah kita tidak rugi dunia dan akhirat karena ini semua terdapat di Al-Quran. Nah, itu insya Allah ya bagi yang berminat, dalam artinya menggunakan, karena ini adalah ilmu laduni yang datang dengan sendirinya tanpa guru. Insya Allah saya sendiri yang mendapatkan seperti itu ya. Kita lanjut ya. Allah saja yang ada, tiadakan mim ya. Tiadakan Muhammad ya. Badan ini panaklah dia, lenyaplah dia, sirnalah dia jadinya. Panaul pana, lenyap tenggelam Muhammad ya. Lenyap jadinya di dasar samudra pengenalan. Allah bako, tinggal Allah saja yang kekal dengan sendiri, yang hidup dengan sendiri. Maksudnya Allah saja yang kekal ya. Wujud itu tetap ya. Rupa roh dengan badan sama rupa sebenarnya. Roh dan badan itu setunggal wujud ya. Kembalikan hak Allah wujud. Allah yang wujud.